Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa yang penuh cahaya. Sebelum kita memulai perjalanan ini, mari kita tenangkan hati dan tarik nafas dalam-dalam. Biarkan setiap hembusan membawa kedamaian dan setiap tarikan menjadi penyejuk kalbu. Hari ini, kita bersama-sama membuka pintu rahasia rezeki yang tak pernah terkejar oleh dunia. Karena rezeki sejati datang kepada jiwa yang tenang dan hati yang berserah. Izinkan saya mengajak kamu untuk hadir sepenuh hati, menyambut ketenangan yang mengalir, dan membuka ruang dalam diri untuk menerima berkah yang tak terduga. Sahabat, sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan satu harapan atau doa dalam hati kamu, atau bagikan di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dan menginspirasi. Mari kita jalani perjalanan ini bersama, dengan kesadaran bahwa rezeki sejati bukan milik mereka yang mengejar, tapi milik mereka yang membiarkan dunia mengejar mereka dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Bab 1. Diam yang menarik langit. Dalam kesunyian yang dalam, para wali menorehkan sebuah kisah yang tak mudah dipahami oleh mereka yang terburu-buru mencari gemerlap dunia. Mereka hidup dalam keheningan yang bukan berarti kosong, melainkan syarat dengan keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada Sang Pemberi Rezeki. Diam mereka adalah bahasa hati yang paling jujur, sebuah doa yang mengalir tanpa henti, meski tak pernah terdengar oleh telinga manusia biasa. Di balik sunyinya, tersembunyi kekuatan yang menggerakkan langit dan bumi, sehingga segala yang mereka butuhkan datang menghampiri tanpa harus mereka kejar. Para wali bukanlah sosok yang menolak dunia, melainkan mereka yang telah memahami hakikat dunia itu sendiri. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah ladang ujian, bukan tempat berlabuh terakhir. Maka dari itu, mereka tidak pernah terpaku pada harta atau status, tidak pernah terperangkap dalam pusaran ambisi yang tak berujung. Mereka menjalani hari dengan penuh kesederhanaan, tanpa rasa cemas akan esok hari, sebab mereka yakin bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah yang Maha Pemurah. Dalam ketenangan itu, rezeki datang seolah menari-nari mengikuti jejak langkah mereka yang penuh tawakal. Kebutuhan manusia memang tak pernah hilang, para wali pun merasakannya. Mereka lapar, haus, dan membutuhkan tempat berlindung seperti kita semua. Namun yang membedakan adalah bagaimana mereka menyikapi kebutuhan itu. Dengan hati yang lapang dan penuh pasrah, mereka menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Mereka tidak gelisah atau panik ketika keadaan tampak sulit. Justru dalam kesulitan itulah mereka menemukan keindahan tawakal. Sebuah kepercayaan mutlak bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan hambanya yang ikhlas dan sabar. Rezeki yang datang kepada para wali bukan sekadar materi, tapi juga berkah yang melimpah ruah, berkah yang menembus ruang dan waktu, mengalir tanpa batas. Kadang rezeki itu datang dalam bentuk yang sederhana, seperti sepotong roti atau setetes air, namun memiliki kekuatan untuk memberi kehidupan. Dunia ini seolah tahu siapa yang tidak tergoda oleh gemerlapnya, dan justru pada merekalah ia membuka pintu-pintu rahasia yang tak terduga. Mereka tidak perlu mengejar dunia, sebab dunia telah menanti dengan penuh hormat. Dalam perjalanan hidupnya, para wali mengajarkan kita satu hal penting, bahwa ketenangan hati adalah magnet terbesar bagi rezeki. Ketika jiwa telah bebas dari kecemasan dan ambisi yang mengikat, alam semesta akan bergerak mengikuti irama hati yang tenang itu. Dunia yang selama ini kita kejar dengan susah payah, justru akan datang dengan mudah ketika kita berhenti mengejarnya dan memilih untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Disinilah rahasia terdalam para wali terletak. Mereka tidak mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar mereka. Bab 2. Nafas yang dipenuhi tawakal. Tawakal bukan sekadar kata yang diucap dalam doa-doa, tapi sebuah sikap hidup yang melekat erat dalam setiap hembusan nafas para wali. Mereka tidak menjadikan tawakal sebagai alasan untuk berdiam diri, namun menjadikannya sebagai fondasi dari setiap langkah yang mereka ambil. Para wali tetap menanam, tetap berjalan, tetap berusaha, tapi bukan hasil yang menjadi pusat harapan mereka, melainkan ridha dari Sang Pengatur rezeki. Dalam setiap gerak yang tampak biasa, tersimpan kebijaksanaan besar, bahwa manusia hanya bisa mengetuk pintu, tapi membuka dan memberikannya adalah hak mutlak Allah semata. Ketika dunia penuh dengan kegelisahan, ketika manusia berlomba mengumpulkan sebanyak mungkin,
Para wali justru melangkah dengan tenang. Mereka mengerti bahwa tidak semua yang banyak membawa keberkahan dan tidak semua yang tampak sedikit berarti kekurangan. Mereka tidak menghitung rezeki dari nominal atau jumlah, melainkan dari kedamaian hati yang menyertainya. Sebab mereka tahu, sebutir kurma yang penuh berkah lebih cukup daripada meja makan yang dipenuhi dengan makanan, tapi kosong dari rasa syukur. Banyak orang merasa takut kehilangan, takut tak kebagian, karena mengira rezeki harus diperjuangkan dengan cemas. Tapi para wali telah merasakan kelegaan yang hakiki dari tawakal. Mereka hidup dalam kepastian, meskipun masa depan tampak gelap di mata orang lain. Sebab bagi mereka, masa depan bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi ruang di mana rahmat Allah sedang menunggu untuk diberikan. Bahkan ketika pintu-pintu dunia tampak tertutup, mereka yakin bahwa langit tidak pernah benar-benar mengunci pintu bagi hamba-hamba yang percaya. Ketika para wali menghadapi kesulitan, mereka tidak mengeluh, apalagi menyalahkan takdir. Mereka menerima dengan lembut, menyambut ujian dengan senyum yang ikhlas. Sebab mereka percaya bahwa setiap kekurangan hanya jalan menuju pemurnian hati. Ujian bukan tanda penolakan, melainkan sinyal bahwa Tuhan sedang memperhatikan dan membimbing mereka menuju kedewasaan rohani yang lebih dalam. Dan dari ujian itulah rezeki kebaikan dan cahaya batin muncul dengan cara yang tak terduga. Inilah nafas para wali, nafas yang tenang, dalam, dan penuh dengan penyerahan. Bukan nafas yang terburu oleh ambisi, bukan pula terengah oleh kecemasan dunia. Dari setiap hembusan nafas mereka, ada energi tawakal yang menenangkan lingkungan di sekitarnya. Dan sungguh, dunia pun menghargai mereka. Ia datang dengan patuh, membawa serta rezeki yang mereka butuhkan, bahkan sebelum mereka memintanya. Karena ketika hati sudah berserah, maka langit dan bumi pun akan ikut bergerak untuk mencukupi. Bab 3. Mata yang melihat dari dalam. Para wali tidak melihat dunia dengan mata biasa. Mata lahir mereka mungkin menatap apa yang sama dengan orang lain, tapi pandangan batin mereka menembus jauh ke dalam makna di balik semua yang terlihat. Mereka tidak tertipu oleh kesuksesan yang tampak, tidak pula gentar oleh kemiskinan yang terlihat di permukaan. Sebab yang mereka lihat bukan apa yang dimiliki seseorang, tapi sejauh mana seseorang mengenal Tuhannya. Di dunia ini, segala hal bisa menipu, harta bisa menipu, jabatan bisa menyilaukan, bahkan amal bisa membawa kesombongan. Tapi mata para wali jernih karena dibersihkan oleh zikir dan dijaga oleh keikhlasan. Ketika orang lain sibuk menilai sesuatu dari luar, para wali justru sibuk memeriksa isi hatinya sendiri. Mereka tidak mengukur keberkahan dari berapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa cukup hati merasa. Bagi mereka, rezeki yang paling berharga adalah hati yang tenang, dada yang lapang, dan waktu yang penuh manfaat. Mereka tidak tertarik mengejar kekayaan, karena mereka tahu bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, dan tidak tergantung kepada makhluk. Inilah pandangan yang membuat mereka bebas. Bebas dari kerakusan, bebas dari tekanan, bebas dari kecemasan yang memenjarakan banyak manusia. Dengan mata yang tajam secara batin, mereka melihat datangnya rezeki bahkan sebelum ia tiba. Mereka membaca tanda-tanda ilahi yang tersembunyi dalam peristiwa sehari-hari. Kadang Allah mengirim rezeki dalam bentuk musibah, karena di balik musibah itu ada pelajaran dan pembersihan. Kadang rezeki datang dalam bentuk kehilangan, karena dari kehilangan itulah mereka memperoleh kelapangan jiwa. Dan hanya mereka yang telah membersihkan matanya dari kerak duniawi yang mampu memahami hikmah di balik setiap kejadian. Ketika semua orang mengejar pengakuan, para wali mengejar keheningan. Ketika orang lain haus akan pujian, mereka justru berlindung dari sorotan. Sebab mereka tahu dunia ini cepat berubah. Hari ini seseorang diagungkan, esok dilupakan. Maka mereka meletakkan harapan hanya pada yang tak pernah berubah, Allah. Dari sini muncul rahasia paling dalam. Mereka tidak berharap dunia mencintai mereka, tapi mereka hanya ingin dicintai oleh Allah. Dan karena cinta itu tulus, maka dunia pun dengan sendirinya mencintai dan mengikuti mereka, tanpa perlu dikejar. Melalui mata batin yang bening, para wali tahu bahwa rezeki bukan soal siapa yang bekerja paling keras, tapi siapa yang paling ikhlas. Mereka menyadari bahwa keberkahan
tidak terletak pada hasil, tapi pada ridha Allah yang menyertainya. Maka mereka lebih memilih pekerjaan yang halal meski kecil, daripada yang besar tapi mencemari jiwa. Mereka tidak peduli berapa banyak yang bisa dikumpulkan, tapi lebih peduli apakah yang mereka kumpulkan itu mendekatkan mereka pada Tuhan. Sebab bagi mereka, hanya itulah rezeki yang sesungguhnya, yang membawa hati makin dekat, bukan makin jauh darinya. Bab 4. Ketulusan yang menggetarkan Arasy. Dalam setiap perbuatan para wali, terdapat ketulusan yang tidak dibuat-buat, tidak dipoles oleh harapan akan pujian atau imbalan. Mereka melakukan segala sesuatu semata-mata karena ingin menyenangkan Tuhan mereka, bukan untuk dilihat atau dikenal oleh manusia. Bahkan ketika tidak ada satu makhluk pun yang tahu kebaikan mereka, mereka tetap melakukannya karena yakin bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui. Ketulusan itulah yang menggetarkan langit dan mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak pernah diduga. Ketulusan adalah kunci tersembunyi yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang tidak lagi terikat pada pencitraan. Para wali telah melepaskan dirinya dari penilaian manusia, sehingga hati mereka ringan, jiwanya lapang. Mereka tidak perlu menyusun kata untuk meyakinkan siapapun, sebab hidup mereka sendiri telah menjadi doa yang dikabulkan. Dalam diamnya, mereka menggerakkan kebaikan. Dalam langkahnya yang sunyi, mereka membawa keberkahan bagi tanah yang mereka pijak, bagi jiwa-jiwa yang mereka temui. Mereka memberi tanpa menghitung, menolong tanpa dipinta, dan membantu tanpa mengikat. Sebab mereka tahu, semakin banyak yang kita berikan dengan ikhlas, semakin deras pula rezeki yang akan mengalir tanpa suara. Dunia yang selama ini dikejar banyak orang dengan penuh nafsu, justru datang sendiri kepada mereka yang melepaskan. Dan bukan hanya rezeki berupa materi, tapi juga cinta manusia, kedamaian rumah, keberhasilan anak-anak, dan keberkahan yang terus tumbuh di segala lini kehidupan. Ketika manusia lain bertransaksi dengan dunia berdasarkan perhitungan untung rugi, para wali bertransaksi langsung dengan langit, dengan ketulusan yang tak bisa dibeli atau ditiru. Mereka tahu bahwa satu sedekah kecil yang ikhlas bisa lebih bernilai dari 1000 bantuan yang penuh pamrih. Maka mereka menjaga hatinya seperti menjaga permata paling mahal. Mereka memilih untuk tidak menodai amal dengan keinginan dipuji. Mereka belajar mencintai dalam diam, membantu dalam sembunyi, dan hidup dalam keikhlasan yang terus diperbarui setiap hari. Ketulusan mereka adalah cahaya. Dan seperti cahaya, ia tidak perlu diperkenalkan, sebab sinarnya akan menyebar dengan sendirinya. Dalam gelapnya zaman, para wali menjadi lentera yang menerangi jalan banyak orang. Maka tak heran jika dunia mencintai mereka, bukan karena mereka memintanya, tapi karena dunia menemukan keindahan sejati yang tak lagi banyak dimiliki. Inilah rahasia besar yang tidak tercatat di buku-buku dunia, bahwa ketulusan adalah magnet paling kuat yang menarik berkah dari langit, dan membuat bumi ikut tunduk dengan hormat. Bab 5. Rezeki tidak mengejar yang tergesa. Dalam kehidupan para wali, tidak ada ruang bagi tergesa-gesa. Mereka tidak berjalan cepat karena takut tertinggal oleh dunia. Mereka melangkah pelan, mantap, dan penuh kesadaran. Bagi mereka, rezeki yang datang dengan terburu-buru seringkali mengandung kegelisahan. Maka mereka memilih sabar dalam penantian, karena mereka tahu bahwa apa yang ditakdirkan untuk mereka tidak akan pernah terlewat, dan yang bukan bagian mereka tidak akan pernah sampai. Dunia ini bukan perlombaan untuk mengambil paling banyak, tapi perjalanan menuju cukup, menuju ridha, dan menuju cahayanya. Sifat tergesa hanya dimiliki oleh mereka yang tidak yakin akan jaminan Tuhan. Sementara para wali, keyakinannya telah melampaui keraguan dan perhitungan manusia. Mereka tidak gelisah ketika belum memiliki dan tidak sombong ketika telah diberi. Mereka mengalir seperti sungai yang tenang, tapi membawa kehidupan ke banyak arah. Dalam langkah-langkah sabar mereka, rezeki bukan hanya mengikuti, tapi menyerahkan diri. Karena siapa yang tidak rakus pada dunia, maka dunia pun malu untuk menjauhinya. Ketenangan itu tidak datang dalam semalam. Ia tumbuh dari kebiasaan berserah, dari latihan jiwa untuk diam di saat orang lain panik, dari kekuatan spiritual untuk mempercayai takdir walau keadaan tampak sempit.
Para wali telah melewati malam-malam penuh doa, siang yang digunakan untuk beramal, dan hari-hari yang tidak diisi oleh keluhan. Mereka memupuk sabar seperti menanam benih dalam tanah yang keras, hingga akhirnya tumbuh pohon kokoh yang menaungi banyak jiwa. Dan di balik pohon itu, rezeki datang seperti burung-burung yang pulang membawa makanan. Mereka mengerti satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa waktu adalah makhluk Tuhan yang juga tunduk kepadanya. Maka tak ada alasan untuk takut terlambat, selama yang dituju adalah kebaikan dan yang dibawa adalah niat yang lurus. Para wali tidak meminta rezeki datang secepatnya, tapi meminta agar rezeki yang datang membawa manfaat, membawa kedekatan, dan membawa keberkahan yang panjang. Sebab bagi mereka, yang sedikit tapi penuh berkah lebih mulia daripada yang banyak, tapi membuat jauh dari Tuhan. Di dunia yang terus mendorong manusia untuk bergerak cepat, para wali mengajarkan seni untuk memperlambat langkah dan memperdalam makna. Dunia yang begitu ribut dengan target, mereka jawab dengan diam yang penuh pengertian. Dan dari keheningan, itulah muncul sesuatu yang tak bisa dicari dengan terburu-buru. Rezeki yang dituntun oleh langit, bukan oleh nafsu. Maka siapapun yang ingin dunia datang tanpa dikejar, belajarlah dari mereka. Karena rezeki tidak mengejar orang yang tergesa, ia datang kepada mereka yang bersabar dalam tenang. Bab 6. Ketika doa menjadi nafas. Bagi para wali, doa bukanlah aktivitas sesekali yang hanya hadir di waktu sempit atau saat masalah datang. Doa adalah nafas. Ia menyertai setiap gerak, setiap langkah, bahkan diam mereka pun adalah bentuk doa yang paling tulus. Mereka tidak hanya melafalkan permintaan kepada Tuhan, tapi menyatukan seluruh jiwa dalam pengharapan yang penuh adab. Dalam tenangnya jiwa mereka, ada getaran lembut yang naik ke langit. Permohonan yang tidak banyak kata, namun penuh makna. Dan doa seperti inilah yang membuat langit bergerak, yang membuat bumi patuh, yang membuat rezeki datang bukan karena dicari, tapi karena diundang oleh cinta ilahi. Para wali tidak berdoa untuk memperkaya diri, tapi untuk mendekatkan hati. Mereka memohon bukan karena takut miskin, tapi karena tidak ingin jauh dari pemilik segalanya. Mereka tidak hanya mengucapkan permohonan dengan lidah, tetapi dengan akhlak, dengan kesabaran, dan dengan pengabdian. Dalam setiap sujud panjangnya, mereka seolah membiarkan dunia lewat begitu saja, karena yang mereka dambakan adalah satu hal saja, dicintai oleh Tuhan. Dan ketika cinta itu mulai terasa, dunia datang membawa apapun yang dibutuhkan mereka, bukan sebagai hadiah utama, tapi sebagai bekas kaki dari rahmat-Nya. Tidak ada doa yang tertolak bagi para wali, karena mereka tahu cara meminta dengan cara yang paling lembut. Mereka memohon dengan rendah hati, tidak memaksa dan tidak mencurigai. Hati mereka bersih dari desakan dan kecurigaan kepada takdir. Mereka tidak mengatur bagaimana doa itu dikabulkan, mereka hanya meletakkan harapan, lalu membiarkannya tumbuh seperti bunga di ladang, tanpa resah, tanpa memetiknya paksa. Dan seperti bunga yang mekar di musimnya, doa mereka pun berbuah pada waktunya, bahkan seringkali dengan kejutan yang tak disangka. Rezeki bagi mereka bukan selalu datang dalam bentuk yang terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang sulit dimiliki oleh orang-orang kaya. Kadang ia muncul dalam kehadiran orang-orang yang membawa kebaikan dalam hidup. Kadang pula rezeki datang dalam bentuk pintu keburukan yang tertutup rapat karena Allah sedang menyelamatkan. Mereka memahami bahwa rezeki sejati adalah ketika hati tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada dunia, melainkan pada ridha-Nya yang tak pernah kering. Dan disitulah kekuatan doa para wali. Ia tidak hanya mengubah takdir, tapi juga mengubah diri mereka sendiri menjadi magnet rezeki. Karena mereka berdoa tidak untuk menekan langit, tapi untuk menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya. Maka ketika dunia menolak orang lain, dunia justru membuka diri kepada mereka. Ketika dunia membebani banyak orang, dunia justru ringan di pundak mereka. Karena setiap tarikan nafas mereka adalah zikir, dan setiap zikir mereka adalah jembatan yang mengundang datangnya berkah yang tak terhitung. Bab 7. Menyatu dengan waktu bukan melawannya. Para wali memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia, bahwa waktu adalah makhluk Allah yang memiliki ketundukan kepada kehendak-Nya. Mereka tidak melawan waktu, tidak mendesaknya, dan tidak mengeluh ketika ia bergerak pelan.
Mereka menyatu dengan waktu seperti air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya, tapi tetap menuju muaranya dengan pasti. Dalam kesabaran terhadap waktu, tersembunyi kebijaksanaan besar, bahwa setiap rezeki memiliki masanya, setiap jawaban memiliki saatnya, dan setiap karunia memiliki gerbang yang hanya dibuka oleh waktu yang tepat. Di saat manusia berusaha memanipulasi waktu untuk memenuhi keinginannya, para wali justru memurnikan niat agar bisa berjalan seirama dengan waktu. Mereka tidak ingin buru-buru kaya, karena mereka tahu bahwa tergesa-gesa bisa membawa petaka. Mereka tidak gelisah saat kesuksesan belum tiba, karena mereka sadar bahwa waktu bukan penentu utama, melainkan ketaatan dan ketulusanlah yang membuka jalan. Maka mereka duduk tenang, seperti orang yang tahu bahwa kapal yang ditumpanginya sedang diarahkan oleh tangan yang tidak pernah salah. Mereka juga tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Mereka hadir penuh dalam setiap detik saat ini. Karena mereka percaya bahwa rezeki itu tidak datang dari masa lalu dan tidak pula dari masa depan yang belum terjadi, melainkan dari detik ini, dari bagaimana mereka bersikap di hadapan Tuhan sekarang. Maka waktu bagi mereka adalah kendaraan ibadah, bukan musuh yang harus dikalahkan. Mereka tidak pernah kehabisan waktu, sebab waktu mereka dipenuhi makna. Rezeki pun menghargai orang-orang yang menghormati waktu. Dunia mendekati mereka yang tidak sibuk mengeluh tentang keterlambatan. Dunia datang pada mereka yang tahu kapan harus diam, kapan harus menanam, dan kapan harus berserah. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Semuanya datang pada waktunya, dan para wali menyambutnya dengan jiwa yang lapang. Dalam dunia yang penuh percepatan, mereka menjadi contoh dari orang-orang yang tidak dikuasai oleh keinginan instan, tapi memegang erat sabar yang matang. Dan disitulah keajaiban terjadi. Ketika mereka berhenti memaksakan waktu, waktu malah berpihak kepada mereka. Mereka tidak meminta langit mempercepat hujan, tapi langit mengirimkannya karena melihat ladang mereka telah siap. Mereka tidak memohon dunia untuk membuka semua pintu sekaligus, tapi dunia menyesuaikan diri karena tahu mereka telah menyatu dengan irama Tuhan. Maka siapapun yang ingin rezekinya datang tanpa kepanikan, belajarlah dari mereka. Bersahabatlah dengan waktu dan biarkan Tuhan mengatur kapan segalanya akan datang dengan sempurna. Bab 8. Kekayaan yang tidak terlihat oleh mata. Ada jenis kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan angka, tidak bisa ditampilkan dalam laporan, dan tidak bisa dibanggakan di hadapan manusia. Kekayaan ini hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang, jiwa yang telah berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang bisa rusak, hilang, atau berubah. Para wali hidup dalam kekayaan jenis ini. Mereka tidak menimbun emas, tapi mereka menyimpan cinta kepada Allah dalam jumlah yang tak pernah habis. Mereka tidak menggenggam dunia, tapi dunia tahu kepada siapa ia harus tunduk dan kepada siapa ia harus memberi. Para wali tidak mengukur kekayaan dari berapa banyak yang mereka punya, tapi dari berapa banyak yang bisa mereka lepaskan tanpa rasa kehilangan. Semakin sedikit keterikatan pada dunia, semakin luas ruang dalam hati mereka untuk menerima cahaya. Dan disitulah berkah datang, tanpa suara, tanpa iklan, tapi menumbuhkan sesuatu yang besar dalam diam. Kekayaan sejati adalah saat seseorang tidak takut kehilangan, tidak iri ketika tidak memiliki, dan tidak sombong ketika diberi. Dan para wali adalah mereka yang telah melewati ujian itu dengan ringan dan bersih. Mereka tidak hidup dalam kekurangan, meski dari luar tampak sederhana. Justru kesederhanaan itulah yang membuka pintu kelimpahan sejati. Karena dalam hidup mereka tidak ada yang sia-sia. Setiap makanan yang masuk ke tubuh menjadi kekuatan untuk beribadah. Setiap pakaian yang mereka kenakan menjadi perlindungan untuk berbuat baik. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dibuang sia-sia. Karena kekayaan bukan terletak pada jumlah, tetapi pada keberkahan yang melekat di dalamnya. Dunia modern mengajarkan kita untuk terus menambah, terus memiliki, seolah kebahagiaan bergantung pada akumulasi. Tapi para wali menunjukkan bahwa justru dengan mengurangi, hidup menjadi lebih utuh. Ketika keinginan dikendalikan, kebutuhan pun menyusut. Dan saat kebutuhan menjadi sederhana, maka yang sedikit pun terasa cukup. Disitulah mereka hidup.
dalam cukup yang mendalam. Sebab hati yang telah dipenuhi oleh cinta kepada Tuhan tidak lagi lapar akan dunia. Dan ketika hati kenyang oleh Tuhan, dunia pun akan datang, bukan untuk mengisi, tapi untuk melayani. Inilah kekayaan para wali, kekayaan yang tidak terlihat oleh mata, tapi menggetarkan langit dan menenangkan bumi. Kekayaan yang tidak membuat mereka tinggi hati, karena mereka tahu semuanya hanyalah titipan. Mereka hidup dalam keseimbangan yang indah, tidak menolak dunia, tapi juga tidak menaruh hati padanya. Maka dunia pun merasa aman di tangan mereka, dan rezeki pun nyaman untuk tinggal, karena mereka tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan, tapi sebagai jalan untuk memberi. Dan siapapun yang menjadikan hidupnya saluran kebaikan, maka rezeki akan terus mengalir melalui dirinya, tanpa pernah kering. Bab 9. Tangan yang memberi, hati yang tidak mengharap. Dalam hidup para wali, tangan mereka tak pernah kaku untuk memberi, dan hati mereka tak pernah penuh oleh harapan balasan. Mereka memberi sebagaimana matahari menyinari bumi, tanpa memilih siapa yang layak menerima. Bahkan kepada orang yang pernah melukai mereka, para wali tetap membuka pintu kemurahan, karena mereka memberi bukan demi manusia, tapi demi Allah. Dan karena itulah, pemberian mereka tidak pernah kering. Semakin mereka memberi, semakin dunia memberi kepada mereka. Sebab mereka telah menjadi saluran, bukan pemilik, dari rezeki yang mengalir dari langit. Mereka tidak menyisakan ruang dalam hati untuk mengingat apa yang telah mereka berikan. Bagi mereka, memberi dan melupakan lebih mulia daripada memberi dan menuntut pengakuan. Ketika tangan mereka bergerak ke arah orang yang membutuhkan, mereka tidak sedang menunjukkan kelebihan, tapi sedang membebaskan dirinya dari cinta dunia. Setiap sedekah adalah bentuk pelepasan, dan setiap pelepasan membuat jiwa menjadi lebih ringan. Dan dalam kelapangan itu, rezeki menemukan jalannya sendiri untuk masuk dengan lebih leluasa. Kita hidup dalam dunia di mana setiap jasa ingin dibayar, setiap bantuan ingin dicatat. Tapi para wali hidup dalam dunia yang lain, dunia di mana pahala dari Tuhan lebih mereka dambakan daripada terima kasih dari manusia. Mereka tidak menghitung berapa yang sudah diberikan, karena mereka sadar bahwa pemberian terbaik adalah yang dilakukan diam-diam, yang hanya Tuhan yang tahu. Dan saat dunia mulai merasa kelelahan mengejar keuntungan, para wali justru tenang karena mereka telah menemukan makna sejati dari memiliki, yaitu kemampuan untuk tidak melekat padanya. Dari tangan yang terbuka, rezeki tidak pernah berhenti. Bukan hanya kepada para wali, tapi juga kepada siapapun yang meneladani mereka. Karena memberi membuka pintu-pintu langit yang tidak bisa dibuka oleh usaha duniawi semata. Dan anehnya, semakin seseorang memberi dengan ikhlas, semakin banyak yang datang kembali kepadanya. Bukan hanya materi, tapi juga cinta, pertolongan, dan kedamaian. Maka siapa yang ingin hidupnya lapang, belajarlah untuk memberi seperti para wali, tanpa pamrih, tanpa perhitungan, dan tanpa suara. Dan disitulah rahasianya. Para wali tidak mengejar rezeki, karena mereka telah menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Mereka menjadi tempat berlabuh doa-doa yang terzalimi, tempat singgah para musafir, dan pelipur lara bagi hati-hati yang patah. Dunia pun menyukai mereka, bukan karena mereka menguasainya, tapi karena mereka tidak diperbudak olehnya. Dan karena itu dunia memilih untuk mengikuti langkah mereka, bukan menjauh dari mereka. Rezeki mengikuti karena mereka memberi. Dunia tunduk karena mereka menundukkan hati. Bab 10. Dunia mengejar mereka, tapi hati mereka tetap pada Tuhan. Di saat dunia semakin bising dan manusia makin sibuk mengejar apa yang bisa disentuh, para wali tetap berjalan dalam keheningan yang agung. Mereka tidak menoleh pada keramaian yang menawarkan kekuasaan, kemewahan, atau popularitas. Sebab hati mereka telah dipenuhi oleh cahaya yang tidak memerlukan pengakuan dunia. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih hakiki, dan karena itu, mereka tidak mengejarnya. Justru ketika mereka berpaling dari dunia, dunia datang mengejar mereka. Bukan untuk mengikat, tapi untuk melayani. Apapun yang mereka butuhkan datang pada waktunya. Kadang dalam bentuk makanan sederhana yang mengenyangkan lebih dari pesta. Kadang dalam bentuk sahabat yang hadir tepat saat dibutuhkan.
kadang dalam bentuk ide yang menyelamatkan saat semuanya tampak buntu. Semua datang karena mereka tidak memaksakan. Mereka tidak berteriak pada langit, tidak merengek kepada bumi. Mereka hanya menjaga satu hal, hubungan hatinya dengan Tuhan. Dan itulah pusat dari seluruh kekuatan yang menarik dunia kepada mereka tanpa harus dikejar. Kita sering berpikir bahwa dunia harus dikejar, diperebutkan, dan dimenangkan. Tapi para wali hidup untuk menunjukkan bahwa dunia justru tunduk kepada mereka yang tidak takut kehilangannya. Dunia menunduk pada mereka yang tidak mengemis padanya. Karena dunia ini adalah makhluk, dan makhluk tunduk kepada mereka yang hanya menyembah kepada Khalik. Maka saat seorang hamba telah benar-benar mengandalkan Allah dalam segala hal, dunia tidak lagi menjadi musuh. Ia menjadi kendaraan, bukan penguasa. Ia menjadi alat, bukan arah. Para wali tidak terikat dengan apapun yang fana. Bahkan ketika dunia memberikan semuanya, harta, kedudukan, cinta manusia, mereka tetap menolaknya untuk tinggal di dalam hati. Mereka hanya menerima dunia di tangan dan tidak membiarkannya menyentuh batin. Sebab mereka tahu, ketika hati telah dipenuhi oleh dunia, maka cahaya Tuhan akan redup di dalamnya. Mereka memilih kekosongan duniawi demi kehadiran ilahi. Dan dari situlah lahir kekuatan luar biasa. Kemampuan untuk menguasai dunia justru karena tidak diperbudak olehnya. Inilah akhir dari rahasia para wali. Mereka tidak pernah meminta dunia untuk datang. Tapi karena hati mereka telah jernih, karena doa mereka telah dalam, dan karena hidup mereka telah menyatu dengan kehendak Tuhan, maka dunia pun datang dengan sendirinya. Tidak hanya datang, tapi tunduk, dan membawa apa yang mereka butuhkan dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Dunia mengejar mereka, tapi hati mereka tetap diam di tempat yang sama, sujud di hadapan Sang Pencipta. Sahabat jiwa yang mulia, terima kasih telah menemani perjalanan penuh makna ini, menyelami rahasia rezeki yang tidak dikejar, tapi datang dengan penuh berkah. Semoga setiap langkah yang kita lalui hari ini menjadi benih ketenangan dalam hati dan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tersembunyi. Ingatlah saat dunia tampak jauh dan tak terjangkau, jangan pernah lelah untuk berserah dan percaya, karena Allah Maha Mengetahui, Maha Pemurah, dan selalu hadir untuk hamba-hambanya. Ya Allah, kami memohon agar Engkau limpahkan keberkahan yang tiada terhingga. Buka pintu rezekimu dengan cara yang penuh rahmat dan keajaiban. Jadikan hati kami tenang, jiwa kami lapang, dan langkah kami istiqamah dalam ketaatan. Semoga damai dan cahayanya selalu menyertai kita, menjadi penguat dalam setiap ujian dan penghibur dalam setiap kesedihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.